kita masuk ke data ini. Bagaimana pertumbuhan ekonomi perikanan? Ini yang cukup menjadikan bagi saya bahwa ekonomi perikanan dulu saya ambil hanya dari tahun 2011 sampai 2020. Ini dulu selalu kalau kita lihat selalu ada di atas sektor lainnya di pertanian seperti itu ya. Tapi sekarang kita kalah sama perikanan itu kalah sama pertanian di tahun 2020. Bahkan kita di tahun 2020 ini kita jauh lebih rendah dibanding ketika krisis 98. Betul-betul COVID ini sangat memukul sektor perikanan seperti itu. Nah, saya ingin melanjutkan kalau kita melihat di sini di triwulan 1 2021 ini sektor perikanan kembali terkontraksi di pertumbuhan yang negatif. Bahkan negatif terbesar di sepanjang sejak COVID gitu ya. Negatif 1,3% pertumbuhan ekonomi perikanan di triwulan ke-1 ini. Ini perlu menjadi perhatian kawan-kawan juga di dalam mengulas bagaimana mengembalikan supaya perikanan ini kembali tumbuh dengan baik gitu kan. Seperti itu. Berikutnya adalah, nah ini kalau misalnya kita lihat per wilayah, kalau tadi secara nasional, nah kita lihat bagaimana per wilayahnya. Dalam ini saya coba kelompokkan menjadi pulau. Nah ternyata kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat wilayah yang paling dominan memiliki PDRB perikanan paling besar itu hanya ada di Pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Padahal kalau kita melihat daripada potensi yang ada, perikanannya yang sangat besar adalah wilayah Papua, wilayah Maluku, gitu kan, wilayah Sulawesi, gitu kan. Jawa ini relatif kurang, seperti itu. Tapi dari segi PDRB, Jawa sangat dominan. Artinya apa? Ada ketimpangan antara posisi sumber daya ikan paling banyak di kawasan timur, tapi yang menikmati PDRB yang paling besar PDRB-nya adalah kawasan Indonesia Barat, khususnya Pulau Jawa dan Pulau Sumatera seperti itu. Nah ini adalah ketimpangan inilah harusnya menjadi perhatian kawan-kawan juga, bagaimana supaya ke depan tidak lagi terjadi ketimpangan. Kalau misalnya sumber daya ikannya di kawasan timur, dalam hal ini di Maluku dan di Papua, harusnya nilai PDRB perikanan ini di wilayah itu yang paling besar. Nah sekarang masih terbalik, masih terjadi ketimpangan, sumber daya ada di Indonesia Timur, tapi nilai ekonominya, nilai PDRB paling besar adalah di Indonesia bagian Barat. Ini juga harus menjadi perhatian, isu yang menarik, karena ketimpangan ini menjadi salah satu hal yang patut kita perhatikan. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan ekonominya, di masa COVID ini, semua wilayah memang terjadi penurunan, baik dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua. Tapi yang mengalami kontraksi yang paling besar, yang pertumbuhan ekonominya paling mengalami negatif, hanya ada di Pulau Sulawesi dan Maluku dan Papua. Ini adalah wilayah-wilayah perikanan yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonominya. Sehingga ini harus menjadi perhatian juga kawan-kawan, karena memang pada awal masa COVID-19 banyak ikan yang harganya anjlok, turun, tidak terserap oleh pasar, sehingga banyak ikan yang tidak terserap seperti itu. Nah, kalau tadi pulau saya coba runut per 34 provinsi. Kalau tadi pulaunya, kalau kita lihat sekarang detail provinsinya seperti itu. Ternyata yang paling di Sulawesi tadi, di Sulawesi sama di Maluku, yang paling mengalami pertumbuhan negatif, yang terkontraksi yang paling tinggi, itu ada di Sulawesi Tengah, lalu di Sulawesi Selatan, sama di Gorontalo. Yang paling ini yang menyebabkan terkontraksinya di Pulau Sulawesi. Lalu di Pulau Papua sama Maluku yang paling terkontraksi yang paling besar adalah di Papua Barat, seperti itu.
Sementara di wilayah-wilayah Sumatera, Bangka Belitung mengalami peningkatan di masa COVID ini. Ini luar biasa. Ini juga harus menjadi pelajaran bagaimana Bangka Belitung bisa selamat dari masa COVID ini, gitu kan? Bagaimana dia bisa selamat dan bahkan cenderung pertumbuhan ekonomi perikanannya cenderung naik, gitu kan? Bahkan sangat fantastis naiknya dari 5,78% di tahun 2019 menjadi 9,75% di tahun 2020. Nah, ini adalah perlu kita belajar dari bagaimana Bangka Belitung bisa selamat dari masa COVID ini seperti itu. Tapi di wilayah-wilayah lain mengalami penurunan. Nah, dari nasional, wilayah sampai kepada provinsi, ini kalau misalnya kawan-kawan ulas secara detail, ini akan menjadi menarik. Dan itu bisa kelihatan wilayah-wilayah mana harusnya yang menjadi fokus perhatian pemerintah untuk memperbaiki ekonomi perikanan seperti itu. Nah, bagaimana kontribusinya? Kalau tadi kita lihat PDB terbesar ternyata ada di Pulau Jawa sama di Pulau Sumatera seperti itu. Tapi kalau dari segi share terhadap PDRB nasional, PDRB wilayahnya masing-masing, yang paling besar share-nya adalah Pulau Sulawesi dan Maluku. Artinya Maluku sama Pulau Sulawesi ini, Maluku, Papua dan Pulau Sulawesi ini tingkat ketergantungan terhadap sumber daya ikannya sangat tinggi dibanding dengan pulau yang lainnya. Sehingga kalau misalnya Sulawesi sama Maluku dan Papua ini digerakkan peningkatan ekonomi perikanannya, PDB-nya dengan sendirinya ekonomi di wilayah situ akan bergerak dengan baik seperti itu. Nah, sehingga menjadi perhatian kawan-kawan khususnya yang ada di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua untuk terus menyuarakan ini supaya tidak terjadi ketimpangan tadi. Sumber daya ada di wilayah sana, tapi yang ekonomi yang menikmati adalah wilayah lain seperti itu. Nah, bagaimana dengan kinerja ekspor? Menurut provinsi, secara nasional terjadi peningkatan, tapi sebagian besar provinsi mengalami penurunan. Tapi secara nasional secara total terjadi peningkatan, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari provinsi asalnya, ini yang merah-merah ini yang mengalami penurunan di tahun 2020, gitu kan. Sebagian besar provinsi mengalami penurunan seperti itu. Dan yang paling besar adalah di wilayah-wilayah Sulawesi, gitu kan. Di sini adalah Sulawesi Barat turun 87%, lalu Maluku Utara juga turun hampir 60% lebih, gitu kan. Lalu Gorontalo turun juga ekspornya 31%. Nah, ini adalah wilayah-wilayah dan ini harus menjadi perhatian bahwa ke depan wilayah-wilayah ini yang harus karena di era COVID ini yang menjadi masalah adalah transportasi. Itu transportasi logistik di sini yang menjadi masalah. Nah, ini negaranya, ini adalah jenisnya. Ini yang juga menjadi perhatian saya, ini menarik kawan-kawan. Ternyata yang meningkat itu adalah yang mengalami peningkatan ekspor itu adalah udang. Untuk jenis perikanan tangkap kayak tuna turun, ikan cumi sotong gurita juga turun. Yang lebih turun yang agak drastis itu adalah ikan-ikan hidup, khususnya ikan kerapu. Ikan kerapu di masa pandemi COVID ini turunnya sangat luar biasa, di atas 30%, gitu kan. Termasuk ikan hias juga, ikan hidup di awal-awal terjadi penurunan. Kenapa? Karena ikan hidup ini, kerapu ini sebagian besar diekspor dengan menggunakan pesawat. Sehingga pesawat ke negara tujuan ekspor mengalami hambatan, ditambah lagi ada lockdown di negara tujuan ekspor, sehingga itulah yang menyebabkan penurunan yang cukup drastis. Tapi untuk ikan-ikan beku cenderung mengalami peningkatan karena melalui jalur laut, dan permintaan di masa COVID ini ternyata lebih banyak yang mengalami peningkatan itu adalah produk-produk beku. Nah, ini pun sama. Ini menjadi strategi yang bisa kita olah, diberikan masukan kepada pemerintah ke depan. Produk-produk inilah yang harus menjadi perhatian para pelaku usaha di Indonesia seperti itu. Ini sedikit saya menguraikan di sini tadi untuk menunjukkan. Nah, kapal ikan ternyata lebih banyak di kawasan timur posisinya seperti itu.
Tapi tadi yang menikmati adalah wilayah barat, dalam ini Pulau Jawa. Artinya apa? Artinya ikan yang ada di timur tadi memang dibawa ke Jawa seperti itu. Dia nangkepnya di 718, di 718, lalu di sekitarnya 717, 716 itu kan, lalu dibawa ke Jawa seperti itu. Nah, ini yang menarik berikutnya.